Nah, dalam Islam itu ada yang namanya penyakit al-ain. Penyakit al-ain. Ini kadang umat Islam kurang paham. Kita sebagai umat Islam nggak paham. Kata Nabi SAW, al-ain haq. Kama qala SAW. Penyakit ain itu nyata. Bukan rumor. Ya, itu nyata. Penyakit ain itu bukan cuman cerita. Betul-betul ada penyakit ain. Ain. Apa penyakit ain atau mata? Ada penyakit yang timbul karena pandangan mata seseorang yang melihat dengan kekaguman atau melihat dengan kebencian. Jadi kagum atau benci. Itu akan menimbulkan penyakit buat yang dilihat. Tidak semua orang pandangan matanya seperti itu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang dengan kekuasaan Allah, karena manusia ini ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan terindahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menitipkan kekuatan dalam pandangannya. Allah menitipkan kekuatan dalam pandangannya. Nah, ada yang pandangannya ini kekuatannya lebih. Kekuatannya lebih sehingga kalau dia melihat sesuatu yang mengagumkan hatinya, terperanjat gitu, maka yang dilihat itu bisa celaka. Seperti ditembak dengan pandangannya. Kena itu. Ya, atau benci. Dia lihat sesuatu nggak suka, dilihat gitu, yang lihat bisa celaka. Contohnya misalnya ada orang baru beli mobil. Mobilnya lewat di satu jalan. Ya, mobilnya nggak salah, yang nyopir nggak salah. Terus di pinggir jalan ada orang yang matanya kuat. Ya, matanya kuat. Lihat mobil tadi, terperana, ya, kagum, kemudian ngomong. Kalau ini ya, kalimat-kalimat yang nggak jelas ini ya, mohon maaf. Ini saya contohkan kalimat yang nggak jelas. Gile bener, cakep bener tuh mobil, gile bener, ya, sama kagum dia. Nggak lama nih yang nyopir tiba-tiba nyerempet, ya, tiba-tiba lengah nyerempet. Padahal dia fit, handal, nyupirnya udah puluhan tahun. Parkir di belakangnya ada tiang bisa nggak kelihatan, padahal pakai kamera, ya nggak kelihatan. Der, kenapa ini? Oh, kena matanya dia ini. Ini tadi habis dipuji-puji mobil ini sama dia. Nah, untuk menghindari agar nggak kena ain, kena mata, maka orang yang memuji diajarkan oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW di dalam Islam. Kalau kita memuji sesuatu yang mengagumkan, ya, mengagumkan, memuji sesuatu yang mengagumkan, atau dipuji sesuatu karena orang kagum, suruh mengucapkan Masya Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah udah cukup, apalagi ditambah Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Dengan dipuji, luar biasa, tapi ada tambahan zikir itu, maka itu akan menjadi penjinak mata. Penjinak mata orang-orang yang punya kemampuan sehingga tidak melukai orang lain. Dan kalau ada orang muji kita ucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kul, ucapkan Masya Allah. Makanya ada dua kalimat untuk memuji. Maka kalau kagum kan disuruh mengucapkan kalimat zikir. Ada Subhanallah, ada Masya Allah. Subhanallah ini kalau kita memuji secara umum, kagum secara umum. Langit yang biru, Subhanallah langitnya, karena langit gak akan kena mata kita. Gunung ya, yang indah, Subhanallah ya, itu gunung. Kemudian kita lihat ada bunga yang indah, Subhanallah ini. Kita lihat dengan kalimat tasbih. Seperti Allah menjelaskan kekaguman atas perbuatannya sendiri. Subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai akhir. Maha suci Allah, maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam, yaitu kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencontohkan dengan tasbih, subhanalladzi. Jadi Allah mengagumi. Ini peristiwa mengagumkan, ayo bertasbih. Makanya kalau ada yang mengagumkan, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah, itu kalau kita ucapkan kepada orang lain, kita kagum pada orang lain, kita ucapkan Masya Allah. Kita kagum pada benda-benda yang akan kita khawatir terkena akibat kekaguman pandangan kita ucapkan Masya Allah. Itu obatnya. Nah, itu pernah dulu ada orang yang punya kemampuan seperti itu di Timur Tengah. Kemudian ada orang yang punya kemampuan untuk ngobati. Ya, untuk ngobati. Ya, dengan kalau ada yang kena ain, itu ada doa-doanya biar sebagai penawar. Maka diuji cobakan, ada onta yang sangat bagus ya. Onta sangat bagus itu dilewatkan di depan orang yang matanya memang seperti itu. Dilewatkan. Maka begitu lihat onta tadi,
dia teriak gitu ya. Wah ini onta luar biasa ini. Ontanya langsung jatuh, blek, langsung jatuh. Ini ain. Kemampuan mata itu ada. Dan Al-Quran ini sebagai bukti, maka kita harus percaya kalau ain ada, karena di Al-Quran sendiri, Nabi Yakub alaihissalam menjaga anak-anaknya agar tidak kena ain warga Mesir. Ya, agar tidak kena ain warga Mesir. Ini orang-orang ganteng nih. Di situ juga ada isyarat, mungkin orang-orang Mesir juga banyak yang punya penglihatan yang tajam. Penglihatan yang punya kekuatan, yang kalau kita tidak mengucapkan Masya Allah, atau kita tidak sholawatin, nggak kita zikirin, maka kita bisa terkena sesuatu. Nah, dalam banyak kasus, ada orang yang punya anak kecil. Mohon maaf nih saya panjangkan dikit, karena ini penting ya. Penting. Punya anak masih bayi, ini sering anaknya ditontonkan orang, update status ya. Anaknya lucu di foto, pasang di statusnya, ditaruh di Instagramnya. Tiba-tiba enggak lama kemudian anaknya sakit panas. Sakit panas, dicek sama dokter, nggak ada radang, ya lambungnya normal, semua normal, panasnya semakin tinggi. Sampai dicek pakai apa ini ada virusnya, nggak ada virusnya. Diambil sampel, ada virus, nggak ada virusnya. Semakin tinggi dan mengkhawatirkan, nyawanya terancam. Bisa jadi itu kena ain mata. Ya, kenapa? Karena kita upload gambar nggak pakai ngucap Masya Allah. Dan niatnya niat pamer, nanti dikagumi orang yang ngagumi juga gak ngucap Masya Allah. Akhirnya anaknya yang kena. Ya, akhirnya anaknya yang kena. Pernah dulu di Surabaya ada satu kerabat saya, anaknya sakit, dibawa ke dokter. Ya tentu nih ya, SOP harus dijalankan, jangan salah ya. Sakit, bawa ke dokter. Dibawa ke dokter, diperiksakan, dicek sakitnya apa ini, sakitnya apa. Ternyata dokter angkat tangan, enggak kami temukan penyakitnya. Tapi nangis terus, suhu tinggi, suhu badan tinggi. Jangan ngomong jin, jangan ngomong setan, ini kerasukan jin setan. Enggak, ini bukan urusan jin sama setan, ini ilmiah. Ilmiah Qur'aniyah ya. Bukan jin, bukan setan. Ini kekuatan manusia. Sebagaimana racun bisa berpengaruh kepada manusia, daun-daunan yang beracun bisa berpengaruh pada manusia, maka tubuh manusia yang satu ini bisa berpengaruh pada tubuh manusia yang lain. Hati manusia yang satu bisa berpengaruh pada hati manusia yang lain. Senangnya, bahagianya seseorang di hatinya bisa membuat yang di sekitarnya pun ikut bahagia. Orang yang lagi sedih bisa membuat yang di sekitarnya tiba-tiba merasa suntuk. Manusia punya seperti itu. Nah, Islam menjelaskan. Inilah indahnya Islam. Islam menjelaskan dengan detail, dengan lengkap. Maka kerabat saya tadi, karena tahu Rasul Muhammad SAW mengatakan ain itu hak, penyakit karena pandangan mata hak, maka pergi ke tempatnya ulama yang dikenal punya doa-doa yang bisa untuk menyembuhkan penyakit ain. Maka cuma dikasih air doa dari ayat-ayat Allah Ta'ala, disuruh minumkan sedikit, ya basuh-basuhkan ke anak tadi, langsung sembuh. Ya langsung sembuh. Ini bukan sesuatu yang klenik ikhwani, ya bukan klenik. Nah, ini ajarannya Nabi Muhammad SAW, ajarannya Rasulullah. Ini ajaran Al-Quran. Nah, kita kalau nggak paham, kita nanti hidup dalam keadaan yang buta. Kalau ada masalah nggak tahu. Ini kalau ada masalah, ya ini salah satu solusinya. Dan ain ini bukan cuma bisa kena ke tubuh manusia, bisa kena ke hewan, bisa kena ke barang. Ya, makanya kalau rumah tanggamu cekcok terus, jangan-jangan kena mata itu. Ya, mungkin ada orang yang terlampau kagum ya sama rumah tangga kalian, ini rumah tangganya hebat bener ini, hebat bener, tidak di Masya Allahi. Atau mungkin kena mata kalian sendiri. Wah, kita ini orang yang sangat romantis, kita ini luar biasa ya, nggak seperti orang lain. Muji-muji dirinya sendiri. Akhirnya kena matanya sendiri karena matanya ternyata kuat. Ya, matanya ternyata kuat.